Baik, kita akan masuk dalam bagian yang kedua, part 2. Tadi kita sudah sampai pada unsur yang ketiga, yaitu tentang sistem organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, unsur yang keempat dari kebudayaan itu adalah bahasa. Apa itu? Setiap kita daerah punya bahasa tersendiri. Di Indonesia, bahasa daerah yang paling banyak itu ada di Papua. Hampir lebih dari 100 bahasa di sana. Bahasa daerah. Saya punya banyak teman orang Papua, dikatakan bisa satu kecamatan, satu bahasa daerah. Jadi bisa jadi, kalau bertemu dengan orang yang ada di kecamatan yang lain, bahasa daerahnya berbeda. Itu. Tetapi logatnya, legato dari bahasa mereka dalam bahasa umum Papua ya sama. Setiap kita punya bahasa daerah atau disebut juga dengan bahasa ibu. Jadi saya berharap kalian, kan karena di sini mayoritas Chinese, ya kalian harus kuasailah seharusnya bahasa daerah kalian. Ada Hokkien, ada Mandarin, ada Ke ya. Itu. Kalian harus belajar itu. Karena itu merupakan unsur budaya dari kehidupan kalian. Itu. Jangan sampai ada istilah dalam bahasa Indonesia kacang lupa kulit. Ya. Ini perlu dipahami, ya, perlu dipahami. Kalau orang Ibrani, orang Israel pada masa itu menggunakan bahasa Arab. Itu. Bahasa Arab. Tetapi setelah orang-orang Romawi, setelah orang-orang Yunani masuk, maka mereka menggunakan bahasa sehari-hari mereka sebagai bahasa pergaulan mereka itu dengan menggunakan bahasa Yunani Koine. Gitu. Ya. Apa itu Yunani Koine? Yunani Koine adalah bahasa Yunani modern yang sudah ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah unsur sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi mereka. Dalam budaya itu ada yang disebut dengan sistem ekonomi atau mata pencaharian. Setiap kita berbeda. Itu. Kalau etnis Chinese, ya toh, punya budaya apa? Budaya dagang. Nah, mata pencarinya berdagang. Beda dengan yang di desa-desa, itu mata pencarian mereka bertani. Itu merupakan bagian unsur dari kebudayaan. Setiap kita punya ciri untuk mengolah alam ciptaan ini. Itu yang saya sampaikan di pertemuan kita minggu lalu. Itu. Bahwa ada pengelolaan pengerjaan dari alam ciptaan Tuhan. Nah, contoh misalnya kayak di kami di Samosir itu sulit untuk bercocok tanam, menanam jeruk, kayak agrokultur begitu. Itu sulit. Tetapi di sana yang numbuh bagus itu kayak bawang merah, bawang putih, nah itu. Tapi kalau katanya cabai, tomat, nggak bisa. Walaupun dingin di sana, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena letak geografisnya, tanahnya cadas, jadi sulit untuk tumbuh tanaman agrikultur. Nah, yang keenam, unsur kebudayaan yang lain adalah tentang sistem pengetahuan. Apa ini? Setiap etnis, setiap budaya, setiap daerah punya kemampuan akal budi manusia. Setiap kita punya SDM yang berbeda. Gitu. Misalnya Chinese itu punya kemampuan berdagang. Itu. Pola pikirnya, akal budinya mengenai bagaimana cara berbisnis, mencari peluang, itu orang Chinese pintar. Orang Batak susah. Itu.
Nah, dalam kemampuan berpikir, orang Batak kelebihannya apa? Itu. Mereka sering mengamati, mereka sedikit kritis. Gitu. Makanya coba lihat, orang Batak banyak yang jadi pengacara. Gitu. Lalu kalau mereka secara akal, budi, itu orang Batak rata-rata pintar. Lalu kebiasaan mereka sehari-hari ngapain? Main catur di warung, di rumah. Makanya jarang orang Batak yang jadi pikun itu kalau udah tua, jarang. Kenapa? Karena mereka dari kecil itu udah terlatih untuk main catur. Itu kebiasaan, itu budaya, itu sistem. Bagaimana tentang pengetahuan, bagaimana tentang kemampuan berakal budi. Nah itu. Tapi dalam hal ini saya ingin mengingatkan buat kita sekalian, Allah tidak pernah menciptakan, menjadikan manusia menjadi seorang yang bodoh. Namun kadangkala kita yang menjadikan diri kita menjadi bodoh dengan segala kemalasan, keputusasaan, tanpa ada perjuangan dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan kita bodoh. Itu sebabnya saya percaya anak-anak saya bukanlah anak-anak yang ingin jadi seorang yang bodoh. Amin. Saya percaya kalian adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang mau menjadi orang-orang yang pintar dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa ini. Amin. Baik, kita lanjutkan lagi. Unsur yang ketujuh itu adalah unsur sistem religi, sistem kepercayaan, sistem ideologi, bicara tentang spiritual. Hubungan manusia dengan Allah. Setiap daerah punya perbedaan masing-masing, punya tradisi sendiri-sendiri. Contoh, orang Toraja itu apa namanya? Animisme, dinamisme masih banyak, masih kuat sampai sekarang. Itu. Walaupun kekristenan sudah masuk. Orang Batak juga kadang-kala seperti itu. Mirip memang, orang Toraja dan orang Batak itu mirip-mirip. Itu dilihat dari kain tenunnya, rumah adatnya, lalu ternaknya dalam upacara-upacara adatnya itu mirip. Memang ada kemiripan antara suku Toraja dan suku Batak. Ya. Nah, saya mau ingin menyampaikan dalam hal ini bahwa Alkitab mencatat bahwa di dunia ini banyak sekali kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, ideologi-ideologi. Gitu. Dan yang saya sedikit kecewa adalah ada banyak sekarang kepercayaan-kepercayaan ideologi yang dibuat oleh manusia itu sendiri hanya karena kekecewaannya kepada orang lain ataupun mungkin kepada Tuhan. Padahal pada dasarnya Allah tidak pernah mengecewakan kita, bukan? Tapi dengan keberadaan karakter dirinya, maka dia mampu menciptakan sebuah kepercayaan. Contoh, misalnya New Age Movement itu gerakan hidup baru, gerakan zaman baru. Mereka kecewa dengan hal-hal yang bersifat rohani. Akhirnya apa? New Age Movement inilah yang menciptakan sebuah budaya nudism, bertelanjang. Ini gak bagus. Ini berasal dari religi, unsur kepercayaan. Akhirnya menjadi sebuah ideologi yang dianut oleh beberapa orang di dunia ini. Saya berharap kita tidak akan pernah ada masuk dalam New Age Movement. Dan sebagai bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini, saya ingin memberikan pemahaman bahwa kebudayaan itu memiliki cakupan unsur yang sangat-sangat luas dalam kehidupan seluruh manusia.
Alkitab kita mencatat bahwa kebiasaan hidup, tradisi, dan lain sebagainya, aturan-aturan hidup, norma-norma, sekalipun itu tidak tertulis, pada hakikatnya harus ditaati. Harus ditaati. Dan apa yang ada tercakup dalam kebudayaan itu sendiri, selama itu tidak menjauhkan diri kita kepada Tuhan, lakukan. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Tetapi saat kita melakukan budaya-budaya, tradisi-tradisi yang sudah menduakan Tuhan dan menjauhkan kita dari Tuhan, tinggalkan dan jangan pernah lakukan. Itu pesan kami pada proses pembelajaran hari ini. Saya percaya kalian akan tetap ada di rumah, jaga kesehatan, jaga imun masing-masing, dan saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa Surgawi, yang telah memberikan kami hikmat pada hari ini untuk kami belajar. Dan kami tetap berdoa, kiranya Tuhan Allah memulihkan bangsa kami Indonesia dari wabah corona. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintahan bangsa kami, memberikan perlindungan juga bagi garda terdepan, para dokter, perawat, dan para medis, serta relawan yang sudah ada hari-hari ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, mencukupkan segala kebutuhan dalam masa-masa sulit ini. Tuhan yang menyatakan mujizat kuasa-Mu. Ampuni bangsa kami kalau bangsa kami berdosa. Ampuni pemerintahan bangsa kami kalau pemerintahan bangsa kami berdosa. Ampuni pemimpin-pemimpin kami Tuhan kalau mereka berdosa. Ampuni kami Bapa sebagai umat-umat-Mu jika kami berdosa. Biarlah mujizat Allah dinyatakan untuk memulihkan, membangkitkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah proses pembelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.